Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan saya, salah satu dosen di mata kuliah pemulihan tanaman untuk cekaman abiotik dan cekaman biotik. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang pemulihan tanaman untuk cekaman salinitas atau cekaman garam. Selamat ketemu juga untuk adik-adik mahasiswa dari Universitas Mitra Universitas Cendol Dirman yang sedang mengikuti program Permata Sakti. Semoga semua mahasiswa yang mengikuti kuliah ini semuanya sehat, kita semua terbebas dari tertular COVID-19. Baik, marilah kita mulai kuliah kita dengan pengantar tentang perubahan iklim global dan pengaruhnya terhadap berbagai aspek kehidupan yang ada di kita. Bahwa perubahan iklim global telah mempengaruhi perubahan banyak ekosistem, dan dengan keberagaman iklim, perubahan iklim global telah mengancam keamanan pangan di banyak negara, termasuk juga mengancam ketersediaan air bersih. Perubahan iklim global dipadukan dengan cuaca yang ekstrim di beberapa daerah juga telah mengancam produksi tanaman, khususnya tanaman pangan. Diperkirakan akan terjadi perubahan temperatur global akibat dari perubahan iklim global dan juga pemanasan global. Temperatur akan meningkat antara 1,4 sampai 5,8 tergantung tempatnya derajat Celcius pada tahun 2100, dan juga diperkirakan akan terjadi kenaikan permukaan air laut antara 0,09 sampai 0,88 meter. Apabila tidak ada upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko akibat perubahan iklim global, diperkirakan pada tahun 2050 produksi padi akan mengalami penurunan sebesar 20,3 sampai 27,1% per tahun, suatu penurunan yang sangat-sangat signifikan. Di Indonesia sendiri, pemanasan global telah menyebabkan bertambah luasnya area pertanian yang menurun daya dukungnya karena peningkatan salinitas, terutama di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan beberapa pulau lain di Indonesia. Pada gambar di sini kita bisa melihat bahwa di yang sebelah ujung sana tanaman padi yang ditanam yang masih muda sekali pada tahap umur seminggu kurang lebihnya, atau tidak lebih dari 2 minggu, karena ini varietas padi yang tidak toleran, maka kemudian mati pada saat kadar garam air irigasi naik. Kemudian juga di sebelahnya jaringan irigasi airnya menjadi lebih asin karena ada intrusi air laut yang masuk ke saluran irigasi, terutama di daerah-daerah pantai. Kemudian di bawah sini bisa dilihat oleh adik-adik bahwa ada pertumbuhan vegetatif yang mengalami hambatan pada varietas-varietas yang tidak toleran salinitas. Di sebelah sini kita melihat juga kegagalan produksi yang dialami oleh varietas-varietas padi yang tidak toleran kadar garam tinggi. Baik, selanjutnya apa sih sebenarnya atau seperti apa yang dimaksud dengan lahan salin, ya? Mohon maaf pada ini lupa masih pakai bahasa Inggris. Lahan salin bisa didefinisikan sebagai lahan yang lebih banyak dominasi unsur-unsur yang adanya oleh kation sodium atau Na.
dengan konduktivitas elektrik atau electrical conductivity ke lebih dari 4 desisimen per meter. Ya, ada DSM -1 itu adalah desisimen per meter. Dan anion yang dominan biasanya adalah ion klorida dan ion sulfat. Kemudian juga lahan salin itu dicirikan dengan exchangeable sodium percentage atau presentasi ion natrium yang bisa dipertukarkan di bawah 15 dan pH lahan salin lebih rendah daripada lahan-lahan yang atau tanah yang sodik. Kemudian sodic soil ya, atau tanah-tanah yang kaya sodium mempunyai konsentrasi karbonat bebas atau bikarbonat bebas dan juga sodium atau Na dapat dipertukarkan pada partikel-partikel clay-nya. Lahan salin mengalami defisiensi nitrogen, fosfor, dan juga zinc. Tanah-tanah salin pH-nya antara 8,5 sampai 10,7 dengan exchangeable sodium percentage tinggi. Kemudian dan juga dicirikan dengan struktur tanah yang tidak baik. Baik, selanjutnya ini adalah contoh tanah-tanah salin. Ada tanah yang sodic soil, ada juga yang tanah salin karena alkali. Keduanya sama-sama tanah salin, mempunyai ISP dan EC atau EC yang tinggi. Bagaimana prospek lahan salin khususnya di Indonesia? Perlu saya sampaikan bahwa di Indonesia terdapat tidak kurang dari 30 juta hektar lahan salin yang tersebar di sepanjang pantai utara Pulau Jawa, pantai timur Sumatera dari Aceh sampai ke Lampung, dan pantai selatan Kalimantan dari Kalimantan Barat sampai Kalimantan Selatan, termasuk juga di beberapa pulau-pulau lain. Dan diperkirakan luas lahan salin akan terus bertambah karena adanya pemanasan global. Harus dipahami juga bahwa lahan salin walaupun luasnya sangat luas di Indonesia, tetapi tidak semuanya bisa digunakan atau potensial untuk produksi pangan. Mengapa demikian? Karena sebagian dari lahan salin ini di daerah-daerah pantai berupa rawa-rawa yang airnya terlalu atau genangannya terlalu dalam sehingga tidak bisa digunakan untuk budidaya tanaman padi dan apalagi tanaman-tanaman yang lain. Demikian juga ada sebagian dari lahan salin ini salinitasnya sangat tinggi sehingga memang tidak bisa lagi digunakan untuk budidaya tanaman yang bermanfaat seperti tanaman pangan. Dan oke, mari kita misalkan dari total 30 juta hektar lahan salin yang ada di Indonesia, kita asumsikan 10%-nya saja dari luas lahan salin yang ada, berarti 10% kali 30 juta sama dengan 3 juta hektar. Itu kalau dapat digunakan untuk produksi padi dengan produktivitas GKP, masih ada salah tuh, gabah kering panen per hektar ke sekitar 4 ton per hektar, maka pemanfaatan lahan salin untuk produksi padi akan memberikan kontribusi tambahan ketersediaan pangan khususnya beras kurang lebih sekitar 2 juta ton
gabah kering panen per tahun. Suatu tambahan produksi padi yang sangat-sangat signifikan untuk skala nasional. Ini adalah gambaran tentang yang dimaksud bila manakah air atau ya air irigasi misalnya juga atau air pada umumnya dianggap sudah salin, bila mana tidak salin, bila mana salin, bila mana sangat salin. Kita lihat di sini kalau misalnya dari kelas airnya atau water classnya ada air yang tidak salin atau non salin, ada air yang slightly salin atau sedikit salin atau agak salin, kemudian moderately salin atau sedengan saja salinitasnya, kemudian salinitas tinggi atau highly salin, dan very high salin, salinitasnya sangat-sangat tinggi, dan brine itu air laut sudah. Diukur dari electrical conductivity dalam decision per meter, bisa kita lihat bahwa air atau sumber air bisa dianggap sebagai air yang netral atau tidak salin kalau electrical conductivity-nya atau konduktivitas elektriknya di bawah 0,7 decision per meter atau setara dengan konsentrasi garam di bawah 500 mg per liter, bisa kita lihat di sini. Kemudian kalau agak salin, electrical conductivity-nya antara 0,7 sampai 2. Kalau yang tadi non salin bisa digunakan untuk air minum dan juga digunakan untuk irigasi, air irigasi normal. Ya. Kalau agak salin dengan electrical conductivity antara 0,7 sampai 2 masih bisa digunakan untuk irigasi juga. Kalau medium atau moderately salin antara 2 sampai 10 decision per meter ini sudah mulai tidak bisa digunakan untuk irigasi, apalagi kalau sudah sangat salin dengan electrical conductivity antara 10 sampai 25. Sudah tidak bisa digunakan lagi untuk air minum, termasuk juga tidak bisa digunakan untuk irigasi tanaman. Di bawah ini adalah konversi bagaimana salinitas itu bisa diukur dalam bentuk molaritas, sangat tergantung dari unsurnya apa. Kalau unsurnya dominan NaCl, maka kita bisa melihat 1 decision per meter itu kira-kira sama aja dengan berapa molar NaCl. Kalau KCl 1,2 decision per meter kira-kira berapa milimolar KCl dan seterusnya, sehingga kita bisa mau menggunakan alat ukur menggunakan ukuran decision juga kita bisa, menggunakan konsentrasi garam berapa miligram per liter juga kita bisa, kemudian berdasarkan berapa milimolar juga kita bisa menghitungnya. Oke. Ini adalah alat yang bisa kita gunakan untuk mengukur kadar garam suatu sumber air atau mengukur salinitas. Yang sebelah sana ini adalah A10 conductivity meter. Ya, alat ini bisa digunakan, ini lebih durability-nya lebih tinggi, karena alatnya juga cukup besar. Kita bisa milih mau mengukur apa gitu ya. Di antaranya adalah untuk mengukur electrical conductivity atau konduktivitas elektrik suatu sumber air. Di sebelah yang ini yang pakai stick itu lebih murah harganya, itu murah sekali, bisa dibeli online gitu ya, atau di toko alat-alat laboratorium juga bisa. Ini juga sering dipakai yang pakai stick itu, alat pengukur TDS atau untuk mengukur pH atau untuk mengukur EC atau electrical conductivity. Simple sekali, harganya tidak mahal, tapi ya konsekuensinya kadang-kadang lebih mudah rusak. Tapi cukup akurat untuk mengukur
electrical conductivity, termasuk juga bisa untuk mengukur pH dan TDS. Baik, seperti apa pengaruh salinitas terhadap tanah? Ya, kita lihat dulu pengaruhnya terhadap tanah. Sebelum nanti kita belajar pengaruhnya terhadap tanaman, kemudian bagaimana aspek-aspek genetik, toleransi terhadap salinitas. Permasalahan yang ada pada tanah salin untuk budidaya tanaman padi adalah kadar garam yang tinggi, terutama untuk daerah-daerah yang ada di wilayah pesisir. Walaupun kadar garam tinggi tidak berarti harus ada di daerah pesisir, karena pada prinsipnya adalah bahwa salinitas bisa terjadi kalau ada penguapan yang sangat tinggi di negara-negara yang hamparan tanahnya sangat luas seperti di Australia. Lahan salin justru ditemukan di daerah-daerah yang pedalaman yang tidak harus di pantai, dan itu juga menjadi problem serius untuk budidaya tanaman, termasuk juga di negara-negara lain. Di Afrika juga demikian, salinitas tidak harus selalu di pantai, cuma kebanyakan di Indonesia lahan salin itu berada di pantai karena pengaruh dari adanya air laut. Ion-ion garam yang contohnya adalah Na, Ca, Mg, Cl, dan SO4 merupakan ion-ion yang paling dominan yang menyebabkan salinitas. Larutan tanah salin memiliki daya hantar listrik, tadi electrical conductivity, lebih dari 4 milimos per centimeter. Ada ukuran yang lain ini, bisa kita konversikan ke desisimen per meter juga, atau ke milisimen per sentimeter pada suhu 25 derajat Celcius dengan pH sekitar 5 sampai 8,5. Dan kandungan Na sering lebih dari 50% dari seluruh kation yang ada. Ini karakteristik lahan salin, ya. Persentase Na lebih dari 12% sudah dapat menyebabkan patahnya struktur ke tanah dan mengurangi aerasi tanah. Jadi pengaruhnya terhadap sifat tanah sangat-sangat tidak baik. Kandungan Na yang tinggi menyebabkan deflokulasi partikel tanah liat, partikel liat tanah, dan kehilangan pori yang berisi udara. Ya. Hal ini disebabkan oleh karena ion Na+ dalam jumlah yang tinggi dapat mempertahankan partikel-partikel tanah untuk tetap tersuspensi. Kadar garam yang terlalu tinggi di dalam tanah akan menimbulkan tegangan lengas tanah yang berlebihan karena osmosa larutan tanah menjadi tinggi karena konca adanya garam semangat. Tadi pengaruh salinitas terhadap tanah. Karena tanah merupakan media tumbuh dari tanaman, maka mesti juga salinitas akan berpengaruh juga terhadap tanaman yang tumbuh di tanah salin. Pengaruh salinitas terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman akan sangat tergantung beberapa hal. Yang pertama adalah seberapa lama salinitas itu mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Jadi berapa lama nih salinitas atau tanamannya ditanam di situ sampai berapa lama, atau kalau itu ada intrusi air laut di daerah pantai, seberapa lama intrusi air laut itu terjadi, kemudian seberapa lama kadar garam itu tinggi. Yang kedua, tergantung fase pertumbuhan dari tanaman tersebut. Ya, beda fase pertumbuhan tentu saja akan beda pengaruhnya kalau ada salinitas. Kemudian yang ketiga adalah faktor lingkungan yang lain, karena yang ada di suatu lokasi, misalnya di daerah pantai, faktornya tentu saja tidak hanya sekedar air irigasi, air laut, dan juga ada jenis tanah dan sebagainya. Ya. Dan juga tergantung tingkat evaporasi misalnya.
suhu hariannya seperti apa. Kemudian juga faktor lain yang mempengaruhi pengaruh salinitas terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman adalah ada tidaknya irigasi yang dapat menyebabkan pencucian atau leaching garam. Kalau konsentrasi garam terlalu tinggi, bisa kita turunkan dengan diberi irigasi yang sumber airnya air normal, sehingga terjadi penurunan konsentrasi garam. Ini adalah grafik yang menggambarkan hubungan antara konduktivitas elektrik dari air irigasi, ya, yang di bawah, dengan average root zone salinity yang di bawah ini. Ini adalah kira-kira salinitas di daerah sekitar perakaran. Ini electrical conductivity-nya. Yang di atas ini desisimen per meter. Kemudian di sini juga ada desisimen per meter. Ya, sama-sama ukuran salinitas. Yang ke atas sudah salinitas, yang ini salinitas. Ini adalah di daerah perakaran. Nah, ini kalau dilihat bisa lihat bersama bahwa semakin ke atas ada garis-garis horizontal gitu ya. Yang paling bawah di garis-garis pertama adalah pada salinitas 2 desisimen per meter. Ya, di bawah itu antara 0 sampai 2 tanaman masih survive. Ya. Kemudian tanaman kalau 2 sampai 4 tanaman yang bisa hidup di situ dianggap tanaman yang moderately tolerant atau yang cukup toleran. Ya. Kalau yang antara 0 sampai 2 ini yang tanaman yang sensitif, tapi beberapa masih bisa hidup. Kemudian ke antara 6 sampai 10 yang bisa hidup pada kondisi salinitas antara 6 sampai 10 berdasarkan grafik ini, itu adalah hanya tanaman-tanaman yang toleran. Kemudian di atas 10 sampai 12 ini adalah tanaman-tanaman yang sangat toleran kalau bisa tumbuh dan berproduksi antara 10 sampai ke 20 desisimen per meter. Selebihnya sudah tidak bisa digunakan lagi untuk budidaya tanaman. Di sebelah kanan grafik ini bisa kita lihat juga bahwa 4 desisimen, pada grafik ini ada 4 desisimen per meter adalah batas di mana tanaman padi itu masih bisa tumbuh. Kalau di atas itu yang padi normal tidak akan bisa tumbuh apalagi berproduksi. Jadi kalau bisa tumbuh di atas 4 itu maka dan berproduksi, maka padi itu termasuk tergolong pada padi yang toleran salinitas. Pengaruh salinitas terhadap pertumbuhan dan bagaimana kalau untuk yang terhadap padi? Secara umum tanaman padi yang keracunan garam menunjukkan gejala visual seperti pertumbuhan yang tidak merata, pertumbuhan terhambat, ujung daun mengering, dan terjadi klorosis pada daunnya. Tanaman juga menjadi kerdil dengan anakan yang terbatas kalau terkena salinitas, ujung daun menjadi putih, yang juga merupakan gejala yang nampak pada tanaman padi yang keracunan garam. Hal ini disebabkan oleh akumulasi yang berlebihan Na dan Cl di dalam daun. Pengaruh lain salinitas terhadap pertumbuhan dan produksi padi, konsentrasi NaCl yang tinggi akan menurunkan kandungan K, potasium, akan Ca dan Mg pada pucuk daun dan akar tanaman. Konsentrasi Na pada akar padi akan meningkat nyata dengan meningkatnya salinitas. Nah, NaCl dapat mempengaruhi aktivitas enzim-enzim pada lintasan glikolitik yang dapat menyebabkan terganggunya reaksi-reaksi biokimiawi yang terkait. Salinitas juga akan mempengaruhi fosforilasi oksidatif dan rasio ATP-ADP pada jaringan akar,
atau mitokondria, mitokondria akar, sehingga akan menurunkan suplai energi. Oke. Nah, di antara tanaman-tanaman yang terpapar terhadap salinitas, ada beberapa tanaman yang toleran dan mereka tahan karena mempunyai mekanisme. Di antaranya adalah yang pertama, karena mampu mempertahankan tekanan turgor sel untuk menghindar dari kerusakan daun. Kemudian juga mampu menghindar keracunan tanaman terhadap kadar garam tinggi, baik melalui ekskresi, sekresi maupun dilusi. Atau ada juga mekanisme fisiologis dalam bentuk akumulasi prolin yang lebih rendah dibanding yang peka kalau yang toleran. Tapi juga ada penelitian lain yang justru mengatakan sebaliknya, bahwa tanaman yang toleran salin dicirikan dengan akumulasi prolin yang lebih tinggi dibanding kalau tanaman yang peka. Ini barangkali sangat tergantung dari mekanisme yang dimiliki tiap tanaman dalam hal toleransi terhadap salinitas. Jadi mungkin saja yang ditulis oleh Lutz et al. Pada tahun 1996 itu betul, dan dengan juga Roy et al. Pada tahun 1990 juga betul, tapi karena mereka mempelajari pada fase pertumbuhan yang lain, tanaman yang lain, atau spesiesnya lain, dan varietasnya lain dan sebagainya.